Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman semua di channel Gresik Terashop. Untuk di video kali ini sedikit berbeda ya dari video kemarin-kemarin. Kemarin biasanya saya sering review untuk paket-paket rolling chassis, untuk yang mulai dari yang paket 15 juta sampai yang kurang lebih 30 juta yang paket terlengkap. Kali ini saya mereview untuk paket yang bisa dibilang setengah jadi atau bisa dibilang tanpa kaki-kaki ya. Untuk kaki-kaki biasanya banyak sih yang menyebut kayak istilah kaki-kaki itu biasanya tanpa skop depan, skop belakang, dan wheel set atau roda, bagian roda set depan belakang. Nah, bisa kita lihat ini untuk paket yang ini yang mau saya review, ini jadi kelengkapannya mulai dari rangka, arem, body full set, terus mono include dengan unit track, sekaligus rem set belakang. Oke, jadi kita mulai review sedikit-sedikit, pelan-pelan biar teman-teman semua paham untuk barangnya sama kualitas barangnya. Oke, mari kita mulai. Oke, langsung saja ya. Jadi kita mulai mereview untuk bagian body set dulu. Untuk covernya ini sengaja memang pesanannya memakai cover lokal. Jadi covernya ini memakai full lokal. Mulai dari papan nomor, spakbor depan, cover tangki kanan kiri, sama cover belakangnya juga kanan kiri, sama ini spakbor belakang. Nah, jadi untuk kelengkapan cover set sendiri meliputi ini ya, bagian-bagian cover ini lengkap plastikan semua, tanpa tangki, jok, sama airbox. Banyak teman-teman yang belum paham untuk kelengkapan cover set sendiri. Kadang ada yang salah paham juga pengertian dari cover set sama body set. Banyak sih karena yang menyebut kadang body set itu kelengkapannya cuma cover set. Ada juga yang bilang untuk cover set itu kadang kelengkapannya tangki sama jok juga lengkap. Cuma istilah yang saya pakai ini untuk cover set itu tanpa tangki jok. Jadi cover ini lengkap semua, bagian papan nomor, spakbor depan, cover sayap, cover bodi belakang, spakbor belakang. Kelengkapan cover set sendiri itu seperti itu. Itu istilah yang saya pakai. Untuk istilah body set itu kelengkapannya semua lengkap. Jadi mulai dari cover ini, cover tadi, bagian cover lengkap semua, sama tangki, jok, sama airbox. Airbox itu meliputi cuma ini ya, spakbor istilahnya itu spakbor kolong. Jadi bagian kolong ini, kolong bawah, bagian belakang, sama padnya ini atau pelindung lumpur monoshock. Nah, kelengkapan istilahnya airbox itu kayak gini. Cuma kadang orang salah paham itu istilah airbox itu lengkap, dikiranya lengkap sama karetnya, karet yang include dibuat di karbu, busa, sekaligus rumahnya busa itu cangkangnya. Istilah yang saya pakai itu airbox itu cuma ini, spakbor kolong ini.
teman-teman pemodif semua rata-rata pakai istilah seperti itu. Untuk corong karbu sama busa airbox itu sendiri biasanya. Cuma ya kadang orang beda-beda. Jadi itu untuk istilah cover set sama body set. Untuk kualitas cover set ini sendiri, jadi dia memang lentur ya, lentur. Cuma dia lenturnya itu mungkin lenturnya itu bukan kaku gitu, bukan. Jadi dia kayak kurang elastis gitu loh. Ini lenturnya memang dari bahan, jadi bahannya memang tipis, cuma kurang elastis. Jadi mungkin kalau rawan patah ini resikonya memang lebih besar rawan patah daripada yang impor. Kalau impor itu bahannya tebal tapi elastis, jadi dia walaupun tebal tapi nggak mudah patah. Soalnya kan kualitas plastiknya itu lebih bagus daripada yang lokal. Makanya ada selisih harga dari cover yang impor sama yang lokal. Jadi itu untuk kualitas sama kelengkapan cover set. Terus kita ke ini tangki. Nah, untuk tangkinya sendiri ini dia pakai bahan dari fiber. Bahannya dia bukan plastik ya, dia bahannya fiber. Cuma ini bentuknya mal-malannya ini dia pakai ori, tangkinya ori KTM. Jadi bisa presisi, bisa sangat presisi. Untuk bentuk-bentuknya juga sama seperti originalnya. Kapasitas isinya juga kurang lebih sama, antara 10 literan ke atas ini. Untuk kualitasnya ini lumayan ya, lumayan efektif juga ini buat pemodif pemula gitu. Cuma resikonya ini kalau fiber kan dia memang kurang begitu tahan terhadap bentur-benturan keras, apalagi dia terbenturnya di media-media yang runcing atau lancip gitu, kayak misal bebatuan yang runcing gitu, mungkin dia resikonya nanti pecah. Tapi enaknya kalau fiber itu nanti di tambalnya itu bisa jadi kayak perbaikan gitu, lebih mudah daripada plastik. Kalau plastik dia kan elastis, jadi lebih lentur terhadap bentur-benturan keras gitu, dia nggak langsung pecah biasanya. Cuma kadang kalau udah pecah gitu susah kita memperbaikinya. Di lem apapun gitu biasanya susah. Gak tahu kalau teman-teman bisa ngelem plastik yang bagus gitu. Soalnya pengalaman teman-teman kalau tangki kayak misal di lem pakai lem G atau lem campur gitu kurang tahan dia. Ada juga yang ini dipanasin, disolder gitu. Kadang buat nyambungnya misal ada retaknya gitu, itu juga kadang kurang efektif, jadi nggak tahan lama terus bocor lagi. Tapi kalau fiber dia misal ada pecahnya gitu, ditambah lagi pakai bahan fiber udah kembali lagi kayak semula. Cuma resikonya tadi dia kurang begitu kuat di bentur-benturan, jadi kalau misal jatuhnya pas bebatuan yang lancip gitu memang resiko untuk pecah. Tapi kalau bocor gitu kemungkinan nggak ada yang bocor. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada komplainan yang bocor untuk masalah pembuatan. Untuk joknya ini dia memakai jok impor ya, jok impor, modelnya model kayak merek Acerbis. Jadi tipenya buat tipe kompetisi. Jadi ini tanpa kulit jok, jadi dia langsung busa, dia langsung spon busa. Nah, untuk kualitasnya sendiri ini untuk lapisan ini dasarannya dia bahannya plastik. Sebentar saya ambilkan biar enak. Nah, ini bisa kita lihat. Ini yang oranye ini joknya sama persis sama yang terpasang di paket ini.
Nah, bisa kita lihat sama-sama model laser beast, model buat balap. Untuk kualitasnya, dia untuk dasarnya tadi, dasaran joknya dia bahannya plastik ya. Jadi bahannya dia plastik. Kalau kuat sih kuat bahannya, soalnya bahan plastiknya bagus. Cetakannya juga halus, nggak kasar. Ini bahannya dari spon ya, dari spon. Terus perekatnya dia memakai baut, memakai skrup. Nah ini, jadi ini pengaitnya skrup, bautan semua dari depan sampai belakang. Nah ini biasanya keluarnya di jok ini tuh lama-kelamaan apabila udah apa ya, udah umur ya, biasanya itu dia ini sobek-sobek, bagian sponnya ini sobek-sobek, robek. Soalnya dia kan nggak ada ini apa, nggak ada lapisan, dia langsung spon gitu. Apabila kena benda-benda yang tajam gitu, dia langsung sobek, langsung kayak apa ya, kayak ngelupas gitu, kayak gini contohnya yang sudah rusak. Nah ini, jadi dia biasanya kalau kena benda-benda yang tajam gitu kadang gini. Nah ini bisa robek kayak gini. Nah ini lapisannya seperti ini. Ini contoh yang sudah rusak. Nah solusinya biasanya kalau udah rusak busanya itu, saran saya biasanya ini dibawa ke tukang jok, soalnya ini dasarannya kan udah bagus. Nah tinggal ini dibawa ke tukang jok, dikasih busa lagi, sama dikasih kulit jok. Untuk kulit joknya kan banyak gitu, variasi-variasi kulit jok. Ada yang polosan, ada yang garis-garis, ada yang bermotif gitu kan, banyak pilihannya. Jadi mungkin nggak perlu beli jok baru gitu, nggak perlu. Cuma kalau pengen beli jok baru ya nggak apa-apa. Ya, untuk ketahanannya dia kuat kok, lentur. Nggak ada yang sampai patah gitu, belum denger sih. Nggak tahu kalau dibuat apa, jatuhnya parah gitu bisa jadi resiko. Cuma kalau dari kualitas ini udah bagus untuk dasarannya ini. Nah cara ngelepasnya tadi di baut-bautnya tadi. Nah ini baut-bautnya tadi bisa dilepas. Jadi ada kayak ini rumah-rumahnya baut. Atau barangkali belum sampai apa rusak gitu, langsung diganti kulit jok juga bisa. Jadi ini dilepas terus dikasih busa, diganti kulit jok gitu. Hasilnya kurang lebih seperti ini nanti. Nah ini kulit jok yang impor, hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dikasih spon terus dikasih kulit jok. Ini modelnya yang seperti ini. Cuma ini sekedar contoh aja sih. Ini joknya buat KTM 2020, lain modelnya sama 2017, jadi nggak bisa dipasang. Nah ini bisa dilihat dasarannya beda. Kalau KTM 2020 dia pegangannya cuma ini di sebelah, kalau ini 2017 dia kanan kiri, ada bentuknya juga beda dari samping. Nah beda. Oke, jadi itu untuk yang bagian jok. Kita lanjut ke bagian airbox. Untuk bagian airbox ini, untuk mulai sekarang mungkin saya akan kasih untuk kualitas yang bagus ya, yang impor. Soalnya ini kebetulan barang-barang impor lagi turun harganya, jadi saya kasih barang yang impor. Untuk paket 15 juta pun saya kasih yang impor. Kualitasnya bagus, bahannya juga plastik, bagus. Untuk padnya ini juga sangat lentur ya, bagus sekali. Nah, sangat elastis, lentur, jadi
enak, nggak rawan patah. Beda kalau fiber, biasanya kan dulu saya pakai yang fiber. Kalau yang fiber itu rawan mungkin di bagian sininya, mungkin kena lumpur banyak gitu, kadang patah atau nggak gitu pecah-pecah gitu, bisa jadi. Kalau ini kan aman, lentur soalnya, jadi aman, kualitasnya juga bagus. Oke, kita lanjut ke remset. Untuk remset sama seperti paket-paket yang lainnya. Saya untuk remset belakang memakai Satria FU. Soalnya kenapa memakai Satria FU? Untuk diameter cakramnya ini sama dengan KLX. Jadi nggak pakai rubah dudukan master remnya, ini nggak perlu. Tinggal nanti PR-nya di lubang as. Soalnya lubang as Satria FU ini sama KLX kan beda. Asnya lebih besar KLX, jadi kita perlu ngelebarin lagi untuk lubang asnya. Untuk diameter disknya atau piringan cakramnya sama, jadi bisa langsung pas. Untuk master rem depan ini ada dua pilihan ya. Kadang orang minta yang simple, yang praktis, yang minyak tabung minyaknya ini gabung jadi satu sama masternya, jadi bisa lebih simple. Ada juga yang minta yang standarnya, standar bawaan remset kayak gini, tabung minyaknya di atas, selera ya. Cuma kalau misal minta yang gini mungkin ada tambahan biaya lagi, soalnya beda harganya. Untuk kualitasnya ini lumayan ya, harganya juga relatif murah, kualitasnya juga bagus. Kalau pakem enggaknya itu biasanya di ini ya, istilahnya pompanya, ini biasanya pengaturan pompanya. Kadang dia kurang padat, masih ada anginnya gitu, jadi kurang pakem untuk pengeremannya. Bisa jadi juga karena kampasnya nggak cocok, bisa diganti pakai kampas merek lain yang nanti hasilnya bisa jadi empuk. Untuk monoshock, ini monoshock memakai X-Line ya. Untuk modelnya sama dengan merek-merek X-Brake, merek X-Crossbone dan lain-lain yang model tabung seperti ini. Model kalau nggak salah ini model bentuknya kayak CR85. Cuma untuk diameternya ini lebih besar daripada KLX. Kalau untuk diameter sama persis kayak CR-nya kurang tahu ya saya. Untuk kliknya ini fungsi ya, fungsi atas sama bawah fungsi. Cuma kalau fungsi maksimalnya saya nggak berani ngomong, soalnya kan ini kan barang replika. Jadi kalau nanti saya ngomongnya kualitasnya ini sangat bagus tapi nyatanya kualitasnya kurang bagus, saya yang dikira bohong nanti. Jadi ya ada harga ada kualitas lah. Untuk unit tracknya ini memakai unit track yang bearing bambu. Unit track ya ini, jadi yang bagus unit tracknya. Bearingnya soalnya memakai bearing bambu, bukan yang lahar. Kalau yang lahar itu klaker, itu biasanya gampang ambrol. Kalau yang bearing bambu ini lebih kuat, tapi bukan berarti nggak bisa ambrol. Tergantung pemakaian ya. Jadi itu untuk kualitas monoshocknya. Jadi dari kualitas menentukan nanti harganya. Untuk rangkanya ini kebetulan rangka kita pakai yang settingan KTM, jadi bukan yang settingan KLX. Jadi mulai komstir ini settingannya bearingnya bearing KTM. Tapi kalau untuk power step, pedal rem ini bawaan dari rangka. Rangka model seperti yang rangka 2020. Lain sama yang di paket 15 juta. Kalau rangka yang paket 15 juta itu seperti ini.
Nah, ini rangka yang seperti di paket 15 juta. Rangkanya seperti ini. Ada perbedaan mungkin yang mencolok di bagian ini, dudukan first step. Kalau ini pembuatannya dia di bor, di freeze. Istilahnya itu di freeze. Nah, dicoak. Jadi ini besi full, terus dicoak dia. Dicoak. Nah, besi tebel. Tadinya besi tebel terus dicoak. Dicoakin kayak gini. Kalau yang ini dia langsung jadi besi cetak, besi cor gitu. Nah, dicetak. Bisa dilihat ini kayak finishingnya agak kasar gitu. Memang dia karena bikinnya dia dicetak, bukan di bor, di freeze gitu. Nah, bagian first stepnya aja. Kalau ini roll-rollannya kurang lebih sama semua. Untuk kualitas kurang lebih sama ya, kuat. Kita berani jamin untuk kualitas kekuatannya. Untuk armnya ini replika KTM. Cuma ini untuk paketan rangka ini include sama arm ya, jadi nggak bisa nggak bisa ecer, cuma rangka aja. Bisanya kalau cuma rangka saja itu pembelian kalau settingan buat kompetisi atau buat rangka buat arm-arm tertentu gitu. Misal rangkanya pengen seperti ini, armnya memakai arm SE gitu bisa. Tapi kalau untuk settingan KLX gitu mungkin beda, soalnya ini di jarak dudukan monoshock ini beda dengan KLX. Jadi beda, lain sama kalau ini. Kalau ini pembelian rangka saja bisa, soalnya settingan semuanya PNP ke KLX. Untuk dari mulai komstir, dudukan mono, dudukan unitrack, sama semua dengan KLX. Jadi bisa memakai arm KLX yang model apapun bisa. Oke, mungkin cukup ya. Mungkin teman-teman semua udah cukup paham. Dari mulai cover, tangki, jok, airbox, monoshock, unitrack, crankshaft, rangka dan arm. Mungkin udah cukup paham semua. Oke, mungkin cukup itu dulu di video kali ini. Apabila ada yang kurang jelas bisa lanjut WhatsApp biar lebih enak, atau komen di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah istilah atau pengucapan, maaf ya, soalnya baru belajar juga, mohon diluruskan. Oke, terima kasih yang sudah pada nonton, yang sudah bantu subscribe atau bantu like and share. Terima kasih banyak semua teman-teman. Oke, mungkin cukup itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.